Bencana alam lainnya juga terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat, di mana sebanyak 45 rumah mengalami rusak berat dan tidak bisa dihuni kembali akibat bencana pergerakan tanah. Selain 45 rumah, ada satu bangunan sekolah SDN Bungur 1 yang kondisinya sudah mengalami retakan dan satu musola yang rusak akibat bencana alam. Pemerintah daerah rencananya akan merelokasi 45 rumah yang rusak tersebut ke tempat yang lebih aman dan menunggu terkait dengan kajian geologi. Bencana alam di Cianjur ini sudah berada ke dalam zona merah. Berdasarkan data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Cianjur, wilayah yang terdampak bencana di Kabupaten Cianjur menjadi 15 kecamatan, yakni Agrabinta, Campaka, Campaka Mulia, Cibeber, Cibinong, Cijati, Kadupandak, Leles, Naringgul, Pegelaran, Pasir Kuda, Sindang Barang, Sukanagara, Takokak, dan Tageng. Rumah warga udah dievakuasi. Dan pemirsa, untuk kita update lagi informasi lebih lanjut mengenai bagaimana situasi di Cianjur, kita sudah terhubung dengan kontributor BTV ada rekan Rizky Maulana langsung dari lokasi. Selamat sore Rizky. Informasi yang beredar bahwa Cianjur saat ini dikepung oleh berbagai bencana seperti longsor dan juga tanah bergerak. Lantas daerah mana saja sebenarnya yang paling terdampak dan secara keseluruhan seperti apa kerusakan yang terjadi di sana, Rizky? Baik, pemirsa BTV dimanapun berada. Jadi menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur, awalnya mencatat bencana tersebut ada 11 di kecamatan. Nah, namun hingga sekarang bencana yang terdampak tersebut bertambah menjadi 15 kecamatan, khususnya di wilayah Cianjur Selatan. Nah, untuk bencana yang paling berdampak di lingkungan masyarakat sendiri, khususnya di wilayah Agrabinta, karena di wilayah tersebut adanya banjir, pergerakan tanah, dan longsor. Nah, saat ini ada 45 rumah di kecamatan Agrabinta yang terpaksa harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. Pasalnya wilayah tersebut sudah dinyatakan berada di zona merah atau zona berbahaya. Juga di wilayah kecamatan Kadupandak, Takokak, Pagelaran. Nah, di wilayah tersebut juga hingga sekarang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur masih melakukan pendataan pergerakan tanah longsor. Begitu. Baik, jika seperti itu lantas seperti apa skema penanganan atau penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Karena seperti Anda katakan bahwa untuk beberapa wilayah tidak hanya terjadi satu bencana alam saja, bahkan ada satu wilayah yang juga terkena banjir, tanah longsor, dan pergerakan tanah. Seperti apa skemanya dan berapa lama masa tanggap darurat ini akan dilakukan? Baik, jadi saat ini pemerintah Kabupaten Cianjur sendiri sudah menetapkan status darurat bencana selama 14 hari. Nah, untuk saat ini para korban bencana khususnya banjir ataupun yang terdampak pergeseran tanah dan tanah longsor saat ini sudah direlokasi ke tempat sudah berada di posko pengungsian. Ada juga warga yang sudah diamankan di rumah saudara-saudaranya yang aman. Baik, begitu. Kemudian baik, Rizky, terkait dengan jumlah warga yang terdampak, apakah sudah ada data resmi dari pihak berwajib, kemudian terkait dengan korban, bagaimana update-nya seperti ini? Untuk saat ini jumlah atau rumah yang rusak dari 15 kecamatan tersebut ada di sekitar 185 rumah yang rusak, 1.000. Dari 185 itu saat ini masih jumlahnya terus bertambah, dan saat ini BPBD ataupun pemerintah
daerah Kabupaten Cianjur masih terus melakukan pendataan dari 15 kecamatan tersebut. Baik, terakhir Rizky, berarti pendataan masih terus dilakukan ya. Lantas ada berapa titik pengungsian dari 15 total kecamatan di Kabupaten Cianjur yang terdampak? Baik. Dari setiap kecamatan, dari 15 kecamatan tersebut ada 2 atau hingga 3 posko pengungsian yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Sosial maupun Polres Cianjur dan Podium 0608 Cianjur. Baik, berarti untuk lokasi titik pengungsian ini dinilai sudah cukup ya, karena satu kecamatan ada 2 sampai dengan 3, dan kita harapkan juga terkait dengan proses penanggulangan bencana alam ini dapat berjalan dengan lancar dan seluruh laporan terkait dengan korban dapat segera diatasi. Terima kasih rekan Rizky Maulana untuk laporan langsung Anda. Tetap jaga keselamatan dan selamat bertugas.